Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Sugandi. Sudah pasti kalau bertemu dengan saya, kita pasti akan membahas antara 3 jenis, 3 hal. Mungkin salah satunya bisa fisika, slide, atau hal-hal yang berbau teknologi. Baik, untuk kali ini kita akan berbicara tentang fisika. Kita akan belajar tentang fisika. Kita ingin tahu sebenarnya benar nggak sih di soal-soal itu kita gunakan angka percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat atau bahkan 9,8 yang lebih mendekati tepat atau lebih rata-rata di yang biasa kita gunakan. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana sih step by step untuk kita melakukan percobaan menentukan percepatan gravitasi. Memang biasanya percobaan yang seperti ini itu adalah percobaan menggunakan bandul. Ini yang paling sederhana sebenarnya. Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium ataupun yang ada di sekitar kita. Kebetulan untuk hari ini, untuk kali ini, saya menggunakan alat yang ada di laboratorium fisika. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Ya. Kali ini adalah prosedur percobaan menggunakan bandul atau kita sebut saja percobaan atau praktikum bandul. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kita ingin menentukan besarnya percepatan gravitasi bumi dengan metode bandul ini. Yang kedua, kita ingin tahu, biasanya nyambung sih kalau di praktikum-praktikum, kita ingin tahu pengaruh panjang tali terhadap besarnya periode osilasi suatu bandul. Jadi bagaimana nih periodenya? Semakin panjang, semakin pendek talinya, apakah akan semakin bagaimana gitu periodenya? Itu tujuannya. Kemudian kita juga tadi seperti yang saya sebutkan di awal, percepatan gravitasi itu seringkali di soal disebutkan 10 meter per detik kuadrat atau bahkan yang lainnya itu biasanya ditulis dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Lalu mana yang benar? Secara hitungan matematis harusnya bagaimana? Oke, di buku-buku sudah dijelaskan bahwa periode suatu bandul nanti akan ditulis juga di sini ya. Periode suatu bandul itu memiliki persamaan matematis T sama dengan 2pi akar L per G. T adalah periode, 2pi, pi adalah 22/7 ya, angka pi. Kemudian L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, kalau untuk menghitung periode bandul menggunakan persamaan matematis bisa menggunakan yang tadi. Lalu, kalau untuk menghitung percepatan gravitasi kita gunakan persamaan yang tadi lagi. Itu kalau misalkan kita agak oper-oper perkalian silang sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G dikali L. Nah, 4pi per G, kemudian ada T kuadrat per L nantinya. Nah, itu nanti di analisis data kita bisa buat menjadi grafik yang gambarnya miring itu, dan kemiringannya itu bisa kita gunakan untuk mencari percepatan gravitasi. Tuh. Selanjutnya, apa saja sih yang digunakan untuk percobaan ini? Yang pertama adalah satu set statip. Oke, ini saya contohnya ada. Nah, ini satu set statip, terlihat ya. Satu set statip ini. Nah, oke. Di lab fisika biasanya ada satu set statip seperti ini ya. Oke, kita posisinya seperti ini aja biar terlihat. Satu set statip ini, kemudian ada untuk nanti menyimpan atau menggantungkan bandulnya sini seperti ini ya, satu set statip. Kemudian ada juga penggaris logam atau penggaris lah ya. Insya Allah semuanya ada ya. Kemudian berikutnya adalah tali nilon. Nah, kalau di lab biasanya seperti ini ya. Tali nilonnya nanti kita potong, kita gunakan. Kemudian ada juga stopwatch atau handphone. Nah, kalau sekarang biasanya kita bisa menggunakan handphone yang tinggal di aplikasi clock-nya itu biasanya ada stopwatch. Jadi tidak harus capek-capek susah-susah mencari stopwatch. Ya, yang penting ada aplikasi clock-nya atau jamnya. Nah, di sana kita bisa buka, kemudian di sana cari yang stopwatch seperti ini ya. Ini contoh. Kemudian
berikutnya adalah tentu saja beban. Nah, ini saya gunakan beban yang seperti ini. Ya, ada beban. Kemudian ini juga beban yang sudah saya berikan tali nilon tadi ya. Nanti si tali nilon ini kita ikatkan di sini. Ya. Si tali nilonnya diikatkan di sini. Ya. Nanti kita ayunkan dan kita hitung. Itu untuk alat dan bahannya. Selanjutnya, prosedurnya seperti apa? Oke. Prosedurnya nanti juga akan saya tunjukkan video percobaannya. Yang pertama, tadi dipotong dulu talinya secukupnya ya. Kalau di rumah kan ada mungkin tali wol atau benang, biasanya benang yang tukang bangunan yang warna putih itu bisa digunakan. Untuk bebannya bisa menggunakan batu atau kelereng dibungkus dengan kertas atau lain-lain lah, bebas. Diikat menggunakan tali, kemudian beban dan talinya digantung di sini. Ya, digantung. Kemudian memberikan simpangan awal. Ya, kalau ada penggaris busur, itu kita bisa tentukan 10 derajat. Kalau misalkan kita tidak ada, ya nggak apa-apa, sedikit saja. Jangan terlalu jauh menyimpangnya. Nanti kita buat 3 kali dengan sudut yang berbeda. Semakin besar, tapi tidak terlalu jauh. Kemudian kita simpangkan sehingga dia berosilasi sampai 10 kali. Nah, dari mulai berosilasi sampai osilasi ke-10 kita catat waktunya dengan menggunakan, kita hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Lalu berikutnya adalah kita ulangi langkah tadi dengan sudut yang berbeda dan ulangi juga untuk panjang tali yang berbeda. Nah, semua data hasilnya, panjang talinya, data perhitungan waktunya kita catat di tabel. Nanti tabelnya saya tampilkan juga di sini, tabel yang harus diisi. Itu step by stepnya. Setelah tabel diisi, kita masukkan, kita hitung, lalu ya masuklah kita ke pembahasan dan analisis data. Benarkah di tempat kita itu adalah 9,8 atau bahkan 10 atau bukan dari kedua itu? Baik. Setelah ini akan ditunjukkan angka-angka hasil analisis data percobaan sederhana saya. Hanya 3 data. Semoga bermanfaat. Oke, baik, itu tadi hasil percobaan saya dan analisis data saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, siswa-siswi yang sedang belajar, terutama sedang belajar di rumah pada masa pandemi ini. Itu saja dari saya. Untuk teman-teman yang nontonnya di YouTube, silahkan bisa diklik like, boleh di-subscribe juga, dan jika ini bermanfaat silahkan di-share. Itu saja dari saya, Eka Sugandi, pengajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's why I choose you. You're the one who can make me